Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat kita semua. Salam sejahtera tentunya dan jangan lupa bersyukur atas karunia Tuhan hari ini. Kita saat ini berada di Desa Pandansari, Kecamatan Seruweng, Kabupaten Kebumen. Jadi kalau kita melihat atau mendengar Desa Pandansari itu tidak lepas dari sebuah sejarah panjang tentang berdirinya Desa Pandansari ya. Desa Pandansari itu tidak lepas dari seorang tokoh yang sangat fenomenal yang melegenda di wilayah sini, yaitu yang bernama Eyang Jayagati. Jadi pada zaman dahulu konon katanya itu hiduplah seorang bangsawan berdarah biru. Beliau yang bernama Eyang Jayagati atau yang disebut dengan Eyang Kuwu. Kuwu itu sebuah nama untuk orang yang punya pengaruh membawai sebuah wilayah-wilayah di sebuah wilayah tersebut. Kuwu itu berasal dari kata Sapakuwon, artinya sebuah wilayah-wilayah yang meliputi berbagai wilayah. Jadi yang Jayagati itu adalah seorang tokoh yang mungkin saat ini meliputi berbagai desa lah, mungkin kecamatan gitulah ya. Jadi beliau seorang tokoh yang sangat berpengaruh di wilayah sini. Jadi wilayah sini itu sebelum nama Pandansari itu Bagelen. Bagelen itu diambil dari kata dari sebuah wilayah di sebelah barat Kerajaan Demak Bintoro atau Kerajaan Majapahit. Jadi di sini adalah wilayah Bagelen atau wilayah Kulon, yaitu diambil dari sebelah barat Kesultanan Demak atau Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Jadi Eyang Jayagati atau yang kita kenal dengan Eyang Kuwu itu hidup di sini situ sudah ratusan tahun silam. Ya ini makamnya di sini nih. Jadi Mbah Jayagati itu hadir di sini itu sebelum Majapahit runtuh ya. Majapahit itu berdiri sekitar 1200-an Masehi dan berakhir sekitar 1500-an Masehi. Jadi kejayaan Majapahit itu sekitar 300 tahun baru muncul kerajaan atau Kesultanan Demak Bintoro. Berarti ini luar biasa. Berarti Mbah Jayagati berada di sini tuh sudah lama banget. 400-an tahun lebih lah, luar biasa. Jadi Mbah Jayagati itu berada di sini itu sebelum Majapahit runtuh, luar biasa. Jadi sejarah Pandansari itu luar biasa. Ya, Pandansari itu nama sekarang, itu dulu namanya masih Bagelen bukan Pandansari. Terus seiring berjalannya waktu itu tentang syiar Islam yang masuk ke wilayah sini itu ada seorang tokoh dari kerajaan atau dari Kesultanan Demak Bintoro yang diutus oleh gurunya untuk menyebarkan Islam di wilayah Bagelen atau wilayah Pandansari saat ini. Beliau diutus untuk mensyiarkan Islam dan dibekali dengan pertanian bibit-bibit pertanian kayak padi cempa, tembakau dan pete ya. Jadi akhirnya di samping dibekali ilmu agama tentunya tadi dibekali ilmu pertanian dengan membawa bibit-bibit pertanian. Bibit-bibit pertanian itu tembakau tadi, pete dan padi cempa. Jadi akhirnya singkat cerita itu si santri waktu itu bernama Joko Teguh ya. Jadi ulama yang dikirim oleh Kerajaan Demak Bintoro pada waktu itu beliau bernama Joko Teguh. Akhirnya Joko Teguh sesuai dengan mandat gurunya suruh menemui Eyang Kuwu atau Eyang Jayagati untuk berdakwah atau mensyiarkan Islam juga mensyiarkan pertanian di wilayah sini. Akhirnya singkat cerita Joko Teguh sampailah di sini dan bertemu dengan Eyang Kuwu atau Mbah Jayagati. Dan akhirnya Mbah Jayagati itu mengizinkan dengan senang hati
untuk mensyiarkan Islam juga mensyiarkan pertanian. Nah, akhirnya beliau mulai mensyiarkan Islam juga mensyiarkan pertanian. Pertanian adalah dengan maksud dan tujuan agar menjadi sumber kehidupan atau sumber panguripan ya. Karena pada waktu itu di sini itu masih hutan belantara, isinya pandan-pandan yang tinggi-tinggi itu, dan juga masih banyak begal dan rampok ya, begal dan rampok ya. Akhirnya dibekali ilmu pertanian untuk menjadi sumber penguripan orang sini. Makanya sekarang ada namanya Dukuh Kuripan ya. Dukuh Kuripan itu diambil dari situ. Nah, terus akhirnya Joko Teguh itu mensyiarkan Islam juga syiar ilmu pertanian agar menjadi sumber kehidupan di sini. Makanya namanya ada Dukuh Kuripan ya. Itu diambil dari penguripan, biar menjadi penguripan. Terus bersiar masih keliling di wilayah sini ya, di wilayah sini terus ke daerah Kidul yang saat ini namanya Kemuning. Di situ ceritanya Joko Teguh itu nolongin macan, macan yang kejepit kayu jati ya. Nah, akhirnya ditolongin, setelah ditolongin macannya lari ke arah utara. Ke arah utara, terus ada namanya daerah Kecepit ya, Kecepit ya. Dukuh Kecepit ada itu. Itu berawal dari kisah macan yang kejepit kayu di situ katanya. Terus setelah nolongin macan kejepit kayu, dia berhenti di bawah pohon namanya pohon kemuning. Makanya ada namanya Dukuh Kemuning. Nah, itu berasal dari situ. Terus terus dia menemukan apa namanya kayak kolam ya. Kolam ya. Kolam apa namanya kolam liar gitu. Ya, dia menemukan kolam liar. Terus apa namanya dukuhnya? Saya lupa itu di situ. Saya lupa, ada dukuhnya. Terus akhirnya dia naik ke atas Gunung Pandansari ya, waktu itu belum nama Pandansari. Dia akhirnya mendirikan masjid. Mendirikan masjid di lereng Gunung Pandansari. Tapi karena waktu itu masih banyak berandal yang belum mengenal Islam, istilahnya Joko Teguh bangun masjid itu tiap malam disatronin. Ya, disatronin sama rajanya apa? Gembongnya berandal namanya Brajagoak ya. Akhirnya sekarang menjadi Dukuh Brajagoak. Itu berawal dari Raja Berandal atau Raja Garong di wilayah situ namanya Brajagoak. Adanya namanya sekarang Dukuh Brajagoak. Singkat cerita akhirnya masjid itu dipindah karena tidak nyaman ya. Akhirnya dipindah ke Karangjambu ya. Dulu namanya bukan Karangjambu. Jadi masjid yang di Karangjambu itu pindahan dari Pandansari. Nah, berkeliling masih di sekitar sini Joko Teguh mensiarkan Islam juga mensiarkan pertanian. Terus dia menanam tembakau ya, tembakau di sini nanamnya. Makanya tembakau sini itu ceritanya paling enak, tembakau Sendari sama tembakau Sirawara, karena mungkin menurut konon ceritanya itu keanugerahan Rigen Kencana. Rigen Kencana itu semacam rigen yang terbuat dari emas. Jadi tembakonya itu diler di tipe di atas rigen emas kan, berarti tembakonya jadi enak. Makanya sampai sekarang itu tembakau sini itu terkenal enak. Itu ceritanya seperti itu. Terus dia nanam bibit pete. Nah, bibit pete tumbuh jadi tujuh namanya pete pitu ya. Makanya sekarang ada namanya Dukuh Pita Pitu. Nah, terus dia berjalan terus di sekitar sini, dia akhirnya berhenti istirahat ya. Di suatu hari dia lagi istirahat gitu. Di suatu hari dia lagi istirahat di pinggir kali, di pinggir kedung. Berhenti di bawah pohon waru di pinggir kedung, dia makan pondok pakis karena waktu itu kan pertanian kan belum muncul ya, bibit baru ditanam istilahnya begitu, masih makanya pakis, pondok pakis. Dia berhenti di situ di pohon waru sambil makan pohon pakis ya. Akhirnya makannya ada namanya Dukuh Kedung Waru. Ceritanya Joko Teguh makan pakis di bawah pohon waru namanya Kedung Waru, dan di atasnya itu ada namanya Kedung Pakis, itu masuk wilayah Donosari itu.
Jadi kalau pandan sari itu diambil dari pandan dibuang, tumbuhlah sari. Karena di sini dulu banyak pohon-pohon pandan yang gede-gede dibuang terus ditanemin pertanian-pertanian agar numbuh sari bumi, akhirnya jadi pandan sari. Pandannya dibuang tumbuh sari, namanya pandan sari. Nah itu konon ceritanya seperti itu. Mungkin ada versi yang lain ya, kita nggak tahu lah, itu menurut sumber yang saya dapat. Jadi Alkisah Pandan Sari itu terbentuk sudah ratusan tahun silam, ya, semenjak ya apa namanya, ya mungkin dibentuknya ya yang jelas di sini tuh Mbah Jayaketi itu tadi sudah dibilang di awal, Mbah Jayaketi hidup di sini itu sekitar era waktu Majapahit masih jaya, sebelum runtuh ya gitu. Ini luar biasa sekali. Jadi Pandan Sari itu tidak lepas dari sebuah tokoh yang kesepuan ya, yaitu Mbah Jayakati. Waktu itu Mbah Jayakati masih belum Islam, tapi saya yakin ketika waktu belum Islam waktu itu Mbah Jayakati, tapi terus masuknya Joko Teguh saya yakin sudah masuk Islam. Karena apa? Mbah Jayakati waktu Joko Teguh masuk ke sini membawa syiar Islam juga pertanian, Mbah Jayakati itu menerimanya dengan baik. Berarti Mbah Jayakati sudah masuk Islam. Ya. Itulah sekilas sejarah tentang Pandan Sari ya. Mungkin tidak lengkap, ini hanya sepotong-sepotong, tapi itu menjadi bahan ya sejarah buat anak cucu kita nantilah ya. Nah, jadi kita jangan lupa dengan sejarah. Jangan lupa like dan komennya di channel saya, juga subscribe-nya di Kanoniski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.